Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Terakhir sampai di sini ya, 11 September 2024. Kita lanjutkan di surat Kitabul Maram, Kitabul At'imah, kita tentang makanan. Juz ke 1328 atau 1246. Pak Nabi Qatadah radhiyallahu anhu fi kisahil himaril wahsyi, tentang kisah himar wahsyi, himar liar, keledai liar, zebra itu ya, himar wahsyi itu zebra, keledai liar. Fa'akala minhu, maka makan darinya siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan sebagian dari daging keledai liar tadi. Keledai liar itu zebra. Hadis ini asalnya ada di kitab Sahih Bukhari, lengkapnya saya bacakan ini. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, annahu kharaja, bahwasanya dia itu keluar, Abu Qatadah keluar bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakhallafa Abu Qatadah, maka tertinggal, keluar maksudnya bepergian gitu nih, bepergian bersama Nabi. Abu Qatadah tertinggal ba'di ashabihi, bersama sebagian sahabat-sahabatnya. Tinggalan, tidak bareng, artinya berangkatnya bareng tapi kemudian ketinggalan. Wahum muhrimun, dan mereka itu muhrim, mereka itu ihram, sedang berihram untuk haji atau untuk umroh. Wa huwa ghairu muhrimin, dan dia Abu Qatadah itu tidak ihram. Di rombongan itu ada yang ihram, ada yang tidak gitu loh. Ada yang mau haji, mau umroh, ada yang tidak. Fara'au himaron, lalu mereka rombongan tadi melihat himar wahsiyan, himar wahsi, keledai liar, yakni zebra itu ya, himar wahsi. Qabla ayyarahu, sebelum Abu Qatadah melihatnya, sebelum bahwasanya yarahu, dia melihatnya, dia Abu Qatadah itu. Falamma ra'auhu, maka tatkala mereka melihatnya, tarakuhu, mereka membiarkannya, tidak mengejar karena sedang ihram toh, ihram kan tidak boleh berburu toh. Ada himar wahsi ini, tapi nggak boleh, mereka karena sedang ihram tidak boleh berburu, mereka tidak berburu. Ini artinya di bawah ini ya. Hatta ra'ahu Abu Qatadah, sampai Abu Qatadah melihatnya. Jadi tidak di apa-apakan, tidak diburu, tidak diberitahukan pada Abu Qatadah, sampai Abu Qatadah melihat himar wahsi tadi, zebra tadi. Faraqiba farosan, lalu Abu Qatadah itu naik kuda, menaiki kudanya yang biasa dinamai Al-Jarodah. Jaran ini dijenengi, jaran ini jenengi apa? Jarodah. Wong Jawa orang wong jaran yang jenengi. Meriem ya nek jenenge. Meriem ya Setomi nggih. Nek jenenge kayak Guntur Madu ngono wae gamelan niku nggih. Gamelan nek jenenge. Fasa alahum, lalu
dia Abu Qatadah minta kepada mereka an yunawiluhu, supaya mereka memberikan kepada dia sautohu, cambuknya. Jikono pecotku, jikono gitu loh, saya suruh ambilkan gitu. Fa'abau, maka mereka enggan. Mereka para sahabat yang sedang ihram itu enggan untuk mengambilkannya, tidak mau. Fatana walahu, lalu Abu Qatadah ngambil sendiri, ya. Ngambil sendiri pecotnya, cemetinya tadi. Fahamala fa'aqarahu, lalu Abu Qatadah membawa itu. Kok terjemahannya kok kurang ngerentok ngintai. Kayak apa? Teks Arabnya masih, terjemahannya sudah habis nih. Fahamala, maka Abu Qatadah itu membawa fa'aqarahu, lalu menyembelih daging hiwar wahsi tadi, zebra tadi. Suma akala, kemudian mereka dia makan. Fa'akalu, maka mereka ikut makan. Jadi Abu Qatadah dapat daging zebra kan gede tuh ya, artinya mau disidot. Tapi maka orang-orang yang ikut ihram tadi ikut makan. Fanadimu, tapi kemudian mereka menyesal. Kami deki ihram maam biatang buruan ini piye kan ra oleh gitu. Falama adrokuhu, maka tatkala mereka mendapati Nabi, menyusul Nabi, kan ketinggalan tadi tuh. Nyusul, qala, Nabi berkata, hal ma'akum min husyai'un, apakah masih ada di antara kalian tersisa dagingnya sedikit? Terus qala, Abu Qatadah menjawab, ma'ana rijluhu, ya masih ada kakinya, sambil nama-nama ceker. Fa'akhodahan nabiyyu, maka mengambilnya Nabi SAW, fa'akalah, lalu Nabi memakannya. Ini cerita tentang kalau dari liar tadi ya. Jadi kalau sekedar sebagai balik yang luar benar. Sekedar sebagai tambahan keterangan ya, kalau orang ihram kan memang tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu dan tidak boleh diburukan. Diburukan itu pun golek kayak buruan terus dikene itu nggak boleh. Tetapi masalahnya di sini itu mereka itu tidak ikut membantu sama sekali dan tidak menunjukkan, bahkan ngomong ya orang enak zebra kalau si uya nih enggak gitu ya, enggak ya. Jadi meneng wae sampai akhirnya Abu Qatadah melihat sendiri, terus dia berburu, berhasil mendapatkan buruannya, terus disembelih, terus dimasak dagingnya, terus dimakan, terus dikasih kan pada orang-orang yang ihram itu, gitu tuh boleh. Buktinya Nabi boleh, tapi ya minta loh, Nabi juga ihram juga. Jadi keterangannya ya di sini ya, orang yang sedang berihram, yang ihram tidak boleh berburu atau diburukan, digolek nih binatang buruan nggak boleh. Ketika ada orang yang tidak sedang ihram berburu, ketika ada orang yang tidak sedang ihram, ada orang tidak ihram berburu, lalu orang yang ihram itu ikut membantunya walau hanya dengan memberi isyarat. Ya, isyarat orang ngomong, misalnya lah gitu, nah itu kasih isyarat itu kan ya, nggak boleh gitu. Maka ihram itu harus bayar diat, ya, mengambilkan perlengkapan, datang buruan, mengambilkan perlengkapan, mengasih ihram, orang yang ihram itu harus bayar diat. Diatnya ya ada kan keterangan diat tentang pelanggaran dalam haji itu kan. Menyembelih hewan atau yang lain lagi, itu bayar atau puasa atau yang lain, bayar dia. Ya, tapi kalau dia membantu loh, kalau ngewangi sing berburu tadi, baik membantunya itu hanya dengan omongan, dengan isyarat atau dengan yang lain, maka dia harus bayar diat karena ada kekurangan dalam ihramnya itu. Maka tadi ketika Abu Qatadah minta, jikono pecutku, ambilkan cemeti saya, mereka nggak ada yang ngambil gitu. Akhirnya udah turun sendiri, ngambil sendiri. Jadi karena khawatir kalau saya ikut ngambilkan cemeti, nanti saya bayar diat gitu. Karena kan nggak boleh, harusnya tidak boleh membantu gitu. Terus ketika orang yang tidak sedang ihram berburu untuk dirinya sendiri, lalu dia berikan sebagian dagingnya kepada orang yang ihram, maka itu tidak mengapa. Ini yang terjadi tadi begitu. Abu Qatadah itu berburu,
golek-golek dhewe bareng wis dimasak dimakan terus ya mosok aku entek loh sak daging semene akeh didumke sebagian kasihkan bagian besar barangkali malah yang pada orang-orang ihram itu begitu itu boleh asal memang tidak golek ki aku tak berburu tinggal sing ihram itu nggak boleh dia berburu untuk dirinya sendiri terus masih sisa diberikan pada yang ihram boleh gitu jadi keadaannya begitu nggih kalau ya saat ini begitu sudah hampir tidak pernah tau nggih nang kono arep berburu apa karena itu dorong ya ada berburu juga apa berburu apa kan tidak ada memang tidak berburu gitu. Jadi keledai liar himar wahsi berbeda spesies dengan keledai negeri. Nah kalau keledai liar itu kalau keledai negeri disebut dengan keledai ya gambari. Kalau yang satunya itu keledai liar itu zebra. Humur insiyah dan humur ahliyah. Ini yang zebra, ini yang keledai biasa. Yang kanan itu adalah zebra, yang kiri bawah ini keledai himar ahli, keledai biasa. Ya, kalau zebra kan blundeng maksudnya garis-garis gini ya, ini ya. Bentuknya sama, hampir sama tapi anunya berbeda. Nah ini berbeda spesies, bukan spesies yang sama. Beda barangnya itu loh, beda binatangnya, jenisnya beda. Kalau yang keledai liar itu halal, wah himar wahsi itu halal, tapi kalau himar ahli haram, nggak boleh. Yang ini nggak boleh. Ada hadisnya tuh ya, diharamkan. Tapi kalau yang himar wahsi boleh, himar yang keledai zebra tadi boleh. Penate mak sering, pulang sering nanti ya. Zebra termasuk binatang langka itu Indonesia ini. Binatang langka itu kena di openi tanpa izin bisa dipenjara. Openi binatang langka itu harus punya izin. Tidak punya izin bisa dipenjara. Dan teman kita itu dipenjara gara-gara itu. Di tuku binatang langka gitu. Tidak ada sing dodol itu cerita neng polisi parah nih, buktikan ada. Orangnya di penjara, sempat di penjara 1 bulan atau berapa? Ya lumayan itu. Penjara, ada orang ngomong-ngomong ya kalau tuh tok itu tadi, bukan karena berbuat jahat, tapi itu dianggap suatu kejahatan. Jadi kalau mau ngopeni harus pakai izin. Kalau pakai izin nggak apa-apa, tapi kalau tidak ada izinnya bisa diancam dengan hukuman penjara. Ada pertanyaan? Monggo. Yang pertama bahwa kita dilakukan tapi ujian khususnya di Indonesia itu kan di sana itu ibadah tidak sampai kebayang. Ya. Yang kedua di sana itu kan adanya cuma badai pasir dan batu gunung. Ya. Di sini kok ada kayak itu Pak, ada hutan. Bukan hutan ya seperti itu, tapi ada hewan-hewan liar begitu. Ya kayak itu tadi humur ahliyah, humur insiyah itu, humur waksiyah itu ada. Itu ada, kemudian ada apa niku dog niku nggih. Ada kelinci sini apa niku? Iya, kelinci juga ya. Jadi itu terus macam-macam dulu memang ada. Di hewan terutama ya tadi kalau dari liar, sapi liar gitu itu ada begitu diburu. Nah kita bayangkan pada waktu itu nggak seperti sekarang, ada ini kan hampir tidak mungkin kan ya, tidak mungkin. Dan opo panganan nakeh dulu kan orang warung dodol itu reneng zaman biyen gitu kan, nggak ada warung makanan ya makanan yang dia bawa ya, orang bawa makanan nggak bisa banyak misalnya yang bawa tak cukup itu artinya jalan ya cukup sana, tapi gue akeh ya abot loh, gitu ya. Itu masalahnya. Jadi makanya kok ada larangan berburu adanya seperti itu karena memang dikenal ada hewan walaupun tidak ada alas ya, alas ini hewan-hewan di padang pasir itu ada. Ada lagi? Juga berikutnya 1329 atau 1247 wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhu qalat, dari Asma
Asma itu putranya Abu Bakar nggih, putra putrinya. Putra putrinipun anek wong Jawa. Putra kakungipun kalih putra putrinipun. Naharna ala ahdi Rasulillah, kami itu menyembelih menyembelih ala ahdi Rasulullah SAW farosan kuda. Jadi kalau hitungan begini, kalau sebutannya nahar itu berarti kuda itu belai kaya unta nih. Jadi ditusuk itu. Kalau nahar itu kan ditusuk. Kalau dzabah kan dibeleh gitu. Nahar itu tusuk bagian lehernya itu terus keluar darah. Kami menyembelih kuda, fa'akalnahu, lalu kami memakannya. Jadi kuda itu boleh dimakan dagingnya. Nahar pada hadis ini, ternyata salah nih. Nahar pada hadis maksudnya dzabah. Nahar menusukkan pedang atau belati untuk mengiris saluran napas. Dan pada unta, sedangkan dzabah adalah mengiris saluran napas dan saluran makanan dengan belati atau sajam. Sajam itu senjata tajam. Senjata jam tajam itu loh, sajam senjata tajam. Lainnya untuk iwan sapi atau kambing. Sebagian ulama menyatakan bahwa kuda itu bisa disembelih dengan dzabah, bisa juga dengan nahar. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan ini karpe dzabah, tapi disebut nahar. Kalau dzabah begini ya, kalau nahar ditusuk tadi ya, ditusuk pembuluh darahnya juga sama sebenarnya. Ini tidak diekek-ekek tadi ya, tidak diiris ini. Nah kalau kalau dzabah itu disembelih tadi. Lah ini maksudnya nahar di sini adalah dzabah atau ya memang kuda itu bisa dinahar, bisa didzabah itu loh. Biasanya kalau yang dinahar itu unta yang ngadeg, sing beleh yang ngadeg. Kan dhuwur untane to nggih. Barangkali pernah lihat, nanti coba aja digoleki di YouTube itu kan ada penyembelihan unta itu ya, goleki searching itu. Jadi unta orangnya berdiri, untanya juga berdiri, terus ditusuk dari bawah gini kan dhuwur untane tusuk gitu. Terus keluar darahnya, jatuh akhirnya untanya itu mati. Tinggal lu nggak usah tusuk ini, tinggal lu nggak. Ibu aku boleh unta liane tusuk tinggal lu mati lagi gitu. Tapi sudah mati baru diambil dagingnya itu kalau unta begitu. Kalau sapi kan betul lagi, sapi belai kan ditibak nih sapi nih, unta betul ditibak ke ngadeg orang apa-apa. Kita gede ini lebih gampang malah. Bagi sing iso lho, gampang mangsane kowe coba piye? Ya ora iso ora tau wajar. Delok tok jane, lihat saja. Nah, barangkali tidak haji atau umroh pengen lihat ya saya di bagian manahar itu ya, tempat penyembelihan itu. Boleh unta bisa, misalnya boleh unta piye delok gitu. Boleh saja. Gitu ya. Itu kalau pengen lihat. Karena ada perbedaan. Terus lafal faros bermakna kuda, baik jantan maupun betina. Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan daging kuda. Bedanya gimana? Syafi'iyah dan jumhur ulama salaf dan khalaf menyatakan bahwa daging kuda hukumnya mubah tanpa kemakruhan, bukan makruh, terus mubah gitu, boleh. Karena buktinya ada hadis ini tadi kan, hadisnya kan juga riwayat itu nih, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim kan, sahih kan. Nyembelih kuda terus kami makan di pasar Nabi, walaupun tidak disebutkan Nabi ikut makan tapi Nabi pirsa dimakan berarti bukan halal, boleh. Jadi tidak ada makruhnya, mubah saja boleh, halal. Dari kalangan sahabat dan tabi'in yang menyatakan kehalalan daging kuda adalah Abdullah bin Zubair, Fadullah bin Ubaid, Anas bin Malik, Asma binti Abu Bakar, Suwaid bin Hofalah. Ini yang Alqamah, ini sampai sini masih sahabat ini. Kemudian Aswad ini tabi'i, Atok Syafi'i, Syureh, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Ahmad bin Salamah. Kalau yang di sini ini sudah ke tabi'i ya. Jadi setidaknya sampai Alqamah ini masih sahabat, Burini Alqamah sudah tabi'in. Itu pendapat pertama ya yang dipakai oleh Syafi'i. Syafi'iyah itu maksudnya ulama mazhab Syafi'i gitu loh. Ulama mazhab Syafi'i itu akhirnya Syafi'iyah. Kalau ulama mazhab Malikiyah. Kalau ulama mazhab Hambali, Hanabilah, orang Hambaliyah, Hanabilah. Kalau ulama mazhab Hanafi, Hanafiyah. Nah, gitu ya.
barangkali baca qalat al-Hanafiyatu qalat. Al-Hanafiyatu karena apa? Itu pengikutnya Imam Hanafi, yakni ulama mazhab Hanafi. Kalau Syafi'iyah pengikutnya pengikutnya Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Abbas, Hakami, Malik dan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu Imam Hanafi itu ya. Namanya Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man. Punya anak namanya Hanifah, terus bapaknya namanya Abu Hanifah. Imam Hanafi menyatakan makruhnya daging kuda. Daging kuda itu makruh. Abu Hanifah bahkan menyatakan bahwa memakan daging kuda itu berdosa, tapi tidak dinamai dengan haram. Lah kok makruh iki piye kok malah haram itu piye? Ini dalil yang digunakan adalah kalam Allah ini, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Surat napa niki? Al-An'am nggih. Betul. Boten anu tadi. Boten An-Nahl. Sini kan sebutnya Al-An'am. Bener sing apal nih. Apal. Oh, An-Nahl to. An-Nahl. An-Nahl ayat 8. Teringat jenenge. An-Nahl itu surat yang ke-16 ayat 8. Wal khayla wal bighala wal hamira, dan kuda, khayl, wal bighal dan bighal. Bighal itu blasteran antara kuda dan keledai. Jadi induk jantannya kuda, betinanya keledai, atau sebaliknya, jantannya keledai, betinanya kuda gitu. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha, supaya kalian menaikinya wazinatan, dan sebagai perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Ya Allah ki nyiptakane akeh banget makhluk, nenek sing ora ngerti ya dhewe iki. Kita enggak tahu. Ya apa to kuwi enggak tahu kan. Lah kok ada kadang-kadang teng Bonbin ngono nggih. Teng Bonbin iki kewan apa to lagi ngerti. Kadang-kadang kan gitu. Pokoknya teng alas ya, teng alas sok ora ngerti iki kewan apa to iki. Belum tahu roh kaya ngono kuwi lah kan gitu ya. Itu yang kita lihat di alam ini. Belum lagi yang di laut, banyak banget yang kita tidak tahu. Ya, ini kan kita sate ini. Ini ikan sebelah jadi ini, ikan sebelah. Ikan ini kayak diiris itu loh, iwak ini. Jadi kalau sama ikan sebelah, separuh tok. Jadi bentuk separuh siji jadi ini, tapi bentuknya kayak iwak separuh loh. Jadi itu tuh. Pokoknya kalau sudah makan ikan sebelah itu, ikan yang lain rasanya tidak enak dari ini. Sebelumnya nggak enak tenang itu. Belum pernah saya makan, baru memang beda rasanya. Jadi ini ya khayl kuda, hamil itu keledai, lah bigol antara kuda dan keledai. Mengapa kok diblasterkan? Mengapa kok dikawin silangkan? Karena masing-masing punya kelebihan. Kuda itu melayunya banter, tapi kalau angkat barang rakuat. Jadi corone apa nih? Sprinter gitu loh ya, pelari cepat itu. Cepat, tapi kalau ngangkat barang kurang kuat. Nek keledai ini sebaliknya, ngangkat barang kuat, ning mlakune kayak melayu. Temlek gitu ya, jadi pelan-pelan gitu. Maka mereka orang-orang itu kemudian mengawin silangkan sing jantane iki keledai, betinane kuda, atau jantane kuda, betinane keledai, kawin silang. Terus tujuannya biar mendapatkan binatang bihol ini yang larinya kencang, tur roso nggawa barang. Nah, gitu loh ya. Di pickup ning mlayune kaya cepete kaya mobil sport ngono lho ya. Kaya eneng. Lah ya jenenge menungso kok pengene kan ngoten ta nggih. Bahwa berhasil atau tidak ya enggak tahu. Artinya ada yang berhasil tentunya ya, ada yang berhasil, tapi ada yang tidak berhasil kan juga ada. Yang namanya manusia berusaha kok. Kaya wong nandur ngono nggih. Nandur iki jambu napa kluthuk kalih jambu air, jambu merah ini jenis jambu apa? Sing dienggo wong lara demam berdarah niku lho. Nah, itu sama ini kalau silangkan nanti ada di stack gitu kan ya. Oh, hasilnya kayak ngopo kan gitu kan. Kan terjadi tuh ya, bisa terjadi. Nah, itu juga gitu. Digoleki ini, jadi muncul varietas baru ini gitu.
Manusia kan juga bisa begitu. Ini juga sama, berusaha. Ya. Nah, ayat ini kita tidak bicara itu. Ayat ini digunakan oleh Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah untuk mengatakan ini kan tidak disebutkan al-aklu toh, makan toh, kan suruh naik saja toh, dinaiki jangan jadi perhiasan. Perhiasan itu maksudnya wong numpak jaran itu kan gagah toh. Jarannya kan apa jadi satu harta gitu loh, maksudnya begitu ya. Jadi perhiasan itu gitu maksudnya. Tidak disebutkan makan, karena disebutkan makan berarti ya rasa jadi maem gitu maksudnya begitu. Terus dalil yang lain itu hadis Khalid bin Walid, bunyi matanya seperti ini. Nah Rasulullah SAW an luhumil khayli wal bighali wal hamiri. Ya, ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Cuma hadis ini disepakati kedhaifannya, dhaif memang hadis ini. Nabi melarang daging kuda, daging biwol sama daging keledai. Tapi ini kedudukan hadisnya dhaif. Abu Dawud menyatakan bahwa hadis ini mansuh, terhapuskan hukumnya. Nah, saya mengatakan bahwa hadis yang menghalalkan daging kuda lebih sahih daripada hadis ini. Jadi kalau anggaplah ini hadisnya tidak dhaif itu ya, kalah sahih kalau sing mau hadis yang tadi. Kalau ini mansuh berarti dulunya pernah dilarang terus jadi boleh gitu loh. Kuda orang tahu dilarang terus jadi oleh. Jadi artinya kesedukan hasilnya boleh dimakan, bukan kok haram tapi halal. Kalau daging kudanya halal, sate kuda nih boleh saja kalau mau makan nih. Gitu ya, itu daging kuda memang begitulah. Jadi ya waktu yang lain nanti kita dapati dilarangnya itu karena nanti kalau dimakan kendaraan entek itu. Kan gitu toh, karena kuda itu kendaraan zaman nek ben iso dimakmuk iki. Saiki ra iso dimakmuk. Mobilmu makmum ya ra iso to nggih. Ora mobil kan dulu kendaraan. Jane ini nggih hal-hal lain nih, boleh setuju boleh enggak. Kudune wong niku nek duwe sesuatu itu kan apa istilahnya? Bertambah ya. Wis gini, orang punya kuda ya, orang di jaran. Di jaran ki yo ngeki pakan to nggih, golek pakan. Ning kan manak to jarane. Jarane manak, nanti kalau dikawinke kan manak punya anak. Duwe napa oleh unta nggih ngoten to nggih, duwe unta, kendaraan. Engko kan diopeni kayak paham, untane manak to nggih. Nek di mobil diopeni pajak ganti oli, bensin ora manak itu. Gitu nggih. Jadi apa mobil apa jaran? Jaran lu larang timbang mobil saat ini malah nggih. Jadi sebenarnya begitu. Jadi kudune kan kita iya ya. Seperti gini, petani apa nek pengen kebo, ngluku nih kalau nggih, ngluku sapi napa kebo, ganti traktor. Traktor niku ya mbayari to, wong bayar napa jenenge? Ya nggih apa to? Solar nggih. Solarnya itu berarti ganti onderdil macam-macam gitu kan. Terus nanti lama-lama rusak itu. Ora iso kok dadene ora iso, tapi kalau pakai kebo, pakai sapi, yo kan sesuai tua kan dia anak gitu. Berarti kebone yo kan ora iso ngluku terus tambah tua ora kuat wis. Sing itu ya sekian mati ya sekian mati ki dia anak gitu. Anake di nggo ngono iso. Jadi janjane lho nggih, janjane awake dhewe niki wis mandiri jane. Cuman gara-gara pengen modern, dadi ne malah tergantung lho niku lho. Masalahnya di situ. Nggih, Pak Tani niku jane dhewe. Nah, kebun niku wis penak. Penake gampangane wis kenal karo kebune, wis nggo ngluku wis bar kuwi. Yo dadi pakan ya pakane goleke pakan to kon golek pakan dhewe apa nek sing desa iku sik enek pakan-pakan golek pakan dhewe. Bar niku kawinke ndek anak. Manak to nggih. Anak iku sing kene wis bocah tuwa, wis udzur pensiun itulah ya. Wis ra nglukune anake wis iso ngluku lah kan gitu. Itu sebenarnya begitu. Cuman tadi loh. Karena salah berpikirnya salah itu ngene. Kudune modern ngene. Iya, kalau memang pakai alat itu harusnya sing akeh sisan, kalau akeh sisan cucuk, tapi kalau cuma dikit-dikit gitu kan ya rapati cucuk. Saniki wong niku panen men nggih ngoten to nggih. Ya ngene apa jenenge? Sing tinggo mobil niku nggih. Nah, niku padahal sebenarnya kan ya itu ya kalau enggak banyak bener kan rugi sebenarnya kan gitu. Yang jelas keadaannya begitu. Itu sekedar tambahan saya. Di kudune memang
Kalau kita berpikir begitu tadi alamiah, jadi lebih kepada dekat dengan alam lebih baik sebenarnya daripada menjauh dari alam dengan kemodernan seperti itu, tapi ternyata masalah malahan. Kalau gampangannya ndek ben, wong bisa hidup mandiri, cuman sekarang gara-gara sudah tergantung gitu, jadi tidak bisa hidup mandiri. Baik, sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Analisis ini. Analisis, kita sesi 3. Kemarin surat Al-Baqarah ayat berapa?